Ya. Baik, sikap duduk rapi. Sikap duduk rapi. Oke. Sikap berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, baik. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, coba kita cek semangatnya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sebut namamu. Bio Danu. Danu Atap. Ala Bruno. Bruno Sultan. Sultan Despot. Despot Yusuf. Petrov Gazi. Gazi Isra. Isa Akrab. Hana. Hana Aisyah. Aisyah. Siva Jilan. Jilan Kanta. Ya, oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya, oke, baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Hari ini sebelum dilanjutkan, coba kita buat kesepakatan belajar teman-teman hari ini. Yang pertama, teman-teman nanti ketika guru menjelaskan, teman-teman fokus, tertib, kemudian berbicara bergantian. Jika ada yang belum jelas, nanti silakan bisa disampaikan dengan cara apa? Mengangkat tangan. Nah, ketika sudah ditunjuk, baru silakan mengungkapkan jawabannya. Nah, apabila ada teman-teman yang sekiranya nanti mau izin ke toilet misalnya, nah silahkan boleh angkat tangannya dan bilang izin ke toilet. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman, kemarin kita sudah bagi kelompok ya, dan ini teman-teman kita bagi duduknya atau tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan, Kak Rafiq akan tampilkan slide ya atau materi untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan berbicara atau mempelajari tentang siklus air atau nama lainnya adalah siklus hidrologi. Nah, teman-teman, untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti teman-teman setelah belajar hari ini, teman-teman memahami proses terjadinya siklus air. Nah, di antaranya ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadi kelima ini nanti teman-teman harus pahami. Ada berapa teman-teman? 5. Ya, 5 ini, istilah ini teman-teman harus pahami. Ini adalah istilah yang ada dalam siklus air. Nah, oke. Tapi sebelumnya Kak Rafiq akan tanya. Coba, nanti yang bisa boleh angkat tangannya. Nanti yang ditunjuk silakan memberikan jawabannya. Oke. Coba, yang pertama. Tadi pagi kalian mandi menggunakan apa? Oke, coba kasih. Tadi pagi aku mandi pakai air. Oke, pakai air ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya nomor 2. Selain untuk mandi, nah air ini digunakan untuk apa lagi? Oke, Kak Jilan. Untuk memasak. Sama untuk mencuci. Ya. Minum. Oh, minum, memasak, mencuci, minum. Jadi tidak hanya digunakan untuk mandi ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia saja? Dio, coba. Tidak, air itu bisa dimanfaatkan oleh hewan atau tumbuhan. Oke, jadi air ini tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia saja ya. Ternyata hewan pun butuh air enggak? Ya. Butuh.
Nah, tumbuhan butuh air nggak? Butuh. Butuh. Nah, salah satunya untuk proses fotosintesis. Nah, ini jadi air ini sangat banyak ya kegunaannya. Tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga makhluk hidup yang lain ya, sama-sama makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu juga butuh namanya air. Oke. Berikutnya, coba teman-teman pahami ini. Mengapa sih air yang kalian gunakan, air yang kalian manfaatkan setiap harinya untuk mandi, untuk masak tadi, untuk mencuci dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tidak akan habis gitu ya. Air yang kalian gunakan itu tidak akan habis. Itu apa sebabnya? Ya. Jadi jawabannya adalah adanya siklus air. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan air atau memanfaatkan air setiap harinya, padahal sudah lama ya. Nah, setiap harinya kalian minum kurang lebih 2 liter, 3 liter. Tapi air itu tetap ada. Allah itu memberikan air untuk kebutuhan hidup manusia juga. Nah, ini tidak akan habis sampai ke depan ya. Nah, insya Allah tidak akan habis lah. Ini adalah adanya siklus air. Nah, apa sih siklus air? Nah, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Jadi namanya siklus itu adalah berputar ya. Nah, jadi air ini dari bumi kemudian berputar ke atmosfer gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke bumi. Ini adalah siklus air. Paham sampai sini? Oke, coba. Nah, boleh dilihat ya ini. Ini adalah gambaran dari siklus air. Jadi proses siklus air, nah ini terjadi dari ini adanya evaporasi. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan dari air laut, termasuk juga air sungai juga atau danau juga, ya. Nah, kemudian ada proses transpirasi. Transpirasi juga adalah penguapan. Kalau evaporasi ini berasal dari air, tapi kalau transpirasi ini berasal dari tumbuhan. Nah, kemudian ya. Penguapan ini akan membentuk kondensasi, proses kondensasi, yaitu apa? Penggumpalan awan atau yang tadi penguapan. Nah, itu membentuk awan-awan ini. Nah, awan-awan ini akan dibawa oleh angin gitu ya. Nah, kemudian dibawa ke daratan. Setelah awan itu cukup pekat gitu ya. Nah, awan yang kelihatannya hitam biasanya yang kalian lihat itu. Nah, itu adalah awan yang mengandung uap air. Nah, nanti kalau sudah cukup pekat, nanti akan terjadi presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah turunnya air hujan. Nah, tidak hanya air hujan biasanya. Nah, kalau di daerah-daerah salju gitu ya, atau di daerah dingin gitu ya. Nah, di negara lain itu biasanya bahkan turun salju juga atau berupa es juga gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelah terjadi presipitasi, nah nanti akan dilanjutkan adanya infiltrasi. Ini ada proses infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Nah, kemudian air ini akan masuk dalam tanah, nah masuk ke sungai-sungai gitu ya, ke danau, kemudian kembali ke lautan. Nah, inilah siklus air. Kira-kira dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, biar lebih jelasnya, Kak Rafiq akan tampilkan video. Ya, inilah gambaran bumi gitu ya, bahwasanya sebagiannya atau sepertiganya, nah atau 97%, nah itu terdiri dari air asin dan 3%-nya itu adalah air tawar. Jadi yang ada di bumi ini tuh sepertiganya adalah perairan. Nah, 97%-nya adalah air asin itu. Nah, 3% air tawar ini biasanya ada di kutub ya. Nah, di danau dan juga di sungai. Kalau teman-teman lihat ya, termasuk ada yang air di tanah juga. Nah, ini tadi ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, air ini bisa kita manfaatkan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci baju, untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ini terjadi karena apa? Nah, kita memanfaatkan air, nah, kok tidak akan habis gitu ya? Itu sebenarnya terjadi karena apa? Nah, itu jawabannya adalah siklus air atau perputaran air ya. Nah, yang ada di muka bumi ini. Nah, ini bisa dilihat ya tadi ya. Nah,
Oke, coba teman-teman sudah melihat videonya ya, gambaran dari video tadi gitu ya. Coba sekarang boleh diceritakan nggak? Nah, video itu bercerita tentang apa? Coba Kanta deh. Tentang siklus air. Siklus air. Siklus air yang bagaimana? Yang dari bumi terus naik ke Atmosfer. terus turun lagi. Oke, betul teman-teman? Ya, oke, beri tepuk tangan dulu ya. Oke. Ya. Selanjutnya, kalau tadi teman-teman sudah menyimak videonya ya, nah, coba sekarang Kak Rofi akan minta perwakilan salah satu untuk menjelaskan. Nah, nih, Kak Rofi sudah siapkan medianya ya. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini, coba minta bantuannya dari kelompok 1 deh, Hana. Oke. Ya, coba jelaskan ya dari siklus hidrologi atau siklus air tadi, gitu ya. Oke, baik teman-teman, ini Kak Hana akan menjelaskan ya tentang siklus hidrologi atau siklus air. Boleh dijelaskan, Hana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada siklus air atau siklus hidrologi. Proses yang pertama itu ada penguapan yang terjadi menjadi 2, yaitu evaporasi dan transpirasi. Kalau evaporasi itu penguapan yang airnya itu berasal dari perairan seperti laut, danau, dan sungai. Kalau transpirasi itu penguapan yang airnya berasal dari tumbuhan. Setelah proses penguapan, ada proses kondensasi atau proses pembentukannya awan. Setelah awannya cukup padat, akan terjadi proses presipitasi, yaitu seperti proses hujan dan proses turunnya salju. Setelah ada proses presipitasi, air ini akan diserap oleh tanah yang bernama proses infiltrasi. Setelah dari tanah, airnya akan terus sampai ke laut lagi dan akan berulang lagi prosesnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk Hana. Oke, baik ya. Tadi Kak Hani sudah mempresentasikan ya dari proses terjadinya siklus air atau perputaran air. Nah, sekarang Kak Rafiq akan beri tugas ya kepada setiap kelompok ya yang sudah dibagi. Nah, untuk mendiskusikan tentang proses terjadinya siklus air apa saja gitu ya. Nah, sekarang boleh dijelaskan dulu atau mungkin boleh didiskusikan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, silakan boleh didiskusikan ya proses terjadinya siklus air. Nomor 1. Ini juga. Ya, ini boleh diisi ya sesuai dengan prosesnya. Kemudian ini nanti boleh dijodohkan, dicocokkan gitu ya. Oke, menjodohkan, matching. Oke. Ya, mana? Ya. Yang ini boleh dijodohkan ya, boleh ditarik garis yang sesuai. Kemudian yang ini silakan boleh diisi prosesnya ini ya. Ini kondensasi. Ya, tadi proses nomor 2 apa? Ini nomor 1 sama ya. Ini ada yang dari
laut, yang ini dari tumbuhan. Namanya apa? Ini kayaknya kondensasi Ya? Mereka mana? Udah ada. Ada yang ditanyakan? Di Netflix. Aku. Oke. Transpirasi. Aku masih nonton. Ya, transpirasi. Bisa? Gimana? Udah? Ini tinggal ditarik garis ya, yang sesuai. Oke. Oke, baik teman-teman. Setelah kalian mendiskusikan ya, maka coba perwakilan kelompok ya nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kami beri kesempatan untuk kelompok 1, kelompoknya Jasper. Ya, silakan. Boleh berdua boleh. Silakan. Ditemenin sama Sriza. Boleh sambil menyimak ya, menyimak jawabannya sudah tepat atau belum ya. Oke. Yuk silakan Jasper. Perkenalkan, nama saya Jasper dari kelompok 1 dan ini Lizam. Kami akan menjelaskan tentang proses siklus air. Pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari laut. Oke, betul teman-teman. Nomor 1 proses evaporasi, betul? Oke, boleh dilanjut. Lalu selain evaporasi, nomor satunya lagi ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapnya air dari tanaman. Oke, transpirasi masih nomor 1. Selain evaporasi juga transpirasi, benar ya? Nomor 1 2 jawaban ya, transpirasi dan juga evaporasi. Oke, lanjut. Lalu ada kondensasi. Kondensasi adalah proses tahap kedua dari siklus air. Lalu ada presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air hujan ke tanah. Lalu yang terakhir ada proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses menyerapnya tanah dan membalikannya ke laut. Oke, yang lain jawab sama jawabannya? Adakah yang berbeda? Oke, sama. Sepakat ya berarti ya. Proses siklus airnya ya terjadi dari proses evaporasi, transpirasi, kemudian menjadi kondensasi, kemudian dilanjutkan presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Jasper dan Lisa. Ya, oke, baik teman-teman. Kalau tadi kita sudah berdiskusi ya, nah coba biar kita lebih ingat ya pemahaman kita terhadap materi hari ini. Nah coba, ini Kak Rafiq ada lagu ya tentang siklus air. Tahu lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Oke, sekarang kita ganti. Penguapan air itu evaporasi, pembentukan awan itu kondensasi, turun air ke bumi itu presipitasi, air menyerap ke tanah infiltrasi. Gitu. Coba sekarang bernyanyi bersama-sama ya. Oke, sambil tepuk tangan boleh. Oke. 1, 2, 3. Penguapan air itu evaporasi, pembentukan awan itu kondensasi, turun air ke bumi itu presipitasi, air menyerap tanah infiltrasi. Oke, sekarang coba pakai gerakan ya, pakai gerakan. Penguapan air itu evaporasi, pembentukan awan itu kondensasi, turun air ke bumi itu presipitasi, air menyerap tanah infiltrasi. Gitu. Oke, bersama-sama ya. Wahid, Isnen, Salasa. Penguapan air itu evaporasi, pembentukan awan itu kondensasi, turun air ke bumi itu presipitasi, air menyerap ke tanah infiltrasi. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Baik, berikutnya Kak Rafiq akan bagikan worksheet ya, atau lembar kerja individu. Nanti
teman-teman akan mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau tadi kita sudah berdiskusi, nah sekarang teman-teman akan ada penilaian individu, yaitu mengerjakan soal. Boleh Kak Rafiq minta bantuannya? Ya, Juno boleh bagikan ya. Oke. Ya, silakan boleh dibagi. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya di atas ya. Boleh dibagikan? Ya. Ya, yang sudah dapat silahkan boleh diisi nama dan kelasnya dan boleh dikerjakan. Ya, ya silahkan boleh disilang saja jawabannya. Ya, yang sudah jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Ya, disilang. Jawabannya disilang. Silakan bisa dipilih pilihan gandanya ya. Dibaca, dipahami dan dipilih jawaban yang tepat. Ya, jangan lupa diberi nama ya. Setelah berolahraga, Rasti merasa haus. Tindakan Rasti yang sesuai dengan kebutuhannya adalah setelah berolahraga berarti apa? Minum air desi. Jika tanam. Alhamdulillah. Ya, boleh dikumpulkan. Ya, jangan lupa diberi nama. Boleh? Ya. Baik teman-teman, alhamdulillah ya tadi teman-teman sudah mengerjakan soal dan insya Allah untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar dan untuk materinya nanti bisa silakan boleh dibuka di e-learning gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah mari kita akhiri kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Kak Rafiq akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.